Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Hidayat dengan NIM 2023-04-026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Etika Profesi, yaitu prosedur pendirian usaha di bidang sistem informasi atau teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai usaha baru. Aplikasi digital kini mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat. Hal ini menjadi peluang besar bagi lulusan teknologi informasi untuk berwirausaha di bidang teknologi. Selanjutnya yaitu pengertian usaha di bidang IT. Usaha di bidang teknologi informasi adalah kegiatan bisnis yang berfokus pada pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau layanan digital. Dalam hal ini, contohnya meliputi pembuatan aplikasi, pengelolaan data, layanan cloud, dan pengembangan website, serta solusi sistem informasi yang dapat membantu individu ataupun organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya itu ada langkah-langkah prosedur pendirian usaha di bidang sistem informasi atau teknologi informasi. Langkah pertama yaitu melakukan identifikasi ide bisnis, yang dimana menentukan jenis layanan atau produk yang akan dikembangkan, misalnya aplikasi kasir untuk UMKM atau platform edukasi dan jasa instalasi jaringan. Langkah selanjutnya yaitu studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Lakukan analisis SWOT, mencari segmentasi pasar, dan estimasi modal awal. Lalu selanjutnya melakukan perencanaan pengembangan jangka panjang. Langkah selanjutnya itu memilih bentuk usaha. Bisa memilih PT atau perseroan terbatas, PT perorangan, atau CP. Tergantung skala bisnis dan jumlah pendiri. Yang selanjutnya yaitu pembuatan akta pendirian, di mana dibuat oleh notaris dan mencantumkan nama perusahaan, bidang usaha, kode KBRI 62019 untuk jasa teknologi informasi dan modal dasar. Selanjutnya adalah langkah yaitu pengajuan legalitas usaha, yang dimana melakukan pendaftaran NIB nomor induk berusaha melalui OSS (Online Single Submission). Selanjutnya yaitu pengurusan NPWP, surat domisili usaha, dan izin tambahan jika diperlukan yang tergantung sektor. Langkah selanjutnya itu pengembangan produk dan uji pasar, yaitu mulai dari versi MVP, Minimum Viable Product, lakukan uji coba terbatas, lalu evaluasi, dan melakukan penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pengguna. Dan langkah selanjutnya itu melakukan proses promosi, monetisasi, dan skalabilitas, yang dimana memanfaatkan platform digital untuk pemasaran. Monetisasi biasanya bisa dari langganan, iklan, atau kerjasama komersial. Selanjutnya yaitu etika profesi dalam prosedur dan pelaksanaan usaha teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab, yang dimana memberikan solusi teknologi informasi yang bermanfaat tanpa merugikan pengguna. Selanjutnya yaitu integritas, menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak menyalahgunakannya. Yang selanjutnya yaitu keadilan, yaitu dimana memberikan layanan yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk untuk UMKM kecil. Nah, ada juga transparansi, yang dimana jujur dalam informasi biaya, fitur produk, dan syarat layanan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi, menyediakan layanan sesuai dengan keahlian dan standar profesional. Yang terakhir yaitu menghormati hak intelektual, di mana menggunakan software bajakan atau menjiplak produk lain tanpa izin. Selanjutnya itu ada tantangan dalam mendirikan usaha di bidang sistem informasi atau teknologi informasi. Yang pertama, adanya persaingan ketat, yang dimana banyak pelaku usaha teknologi informasi yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau serupa.
Selanjutnya yaitu terjadinya perkembangan teknologi yang cepat, yang dimana teknologi cepat berubah dan menuntut inovasi dan pembaruan terus-menerus. Ketiga yaitu menjaga kepercayaan pengguna, yang dimana pengguna terkadang ragu pada layanan yang baru, apalagi soal keamanan data. Selanjutnya ada pemenuhan legalitas dan regulasi. Prosedur legal dan administratif bisa rumit bagi pemula, terutama lulusan baru bidang teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kesadaran etika profesi yang rendah. Beberapa pelaku teknologi informasi masih mengabaikan hak cipta, keamanan data, atau transparansi. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari perusahaan IT yang dimana yaitu di sini sebagai contoh aplikasi kasir atau point of sale untuk warung dan toko kelontong. Startup seperti Moka, Pawon, dan Nadi POS menyediakan aplikasi kasir berbasis Android atau web untuk warung dan toko kelontong kecil yang dimana dijalankan setiap hari membantu pencatatan transaksi dan stok barang. Proses yang dapat dilakukan dalam menggunakan aplikasi ini yaitu pelanggan dapat mengunduh aplikasi, selanjutnya pemilik warung memasukkan data produk dan harga yang mereka jual. Dan yang terakhir yaitu transaksi dalam aplikasi ini akan dicatat secara otomatis dan laporan keuangan tersedia di dalam dashboard. Nilai etika profesi dalam studi kasus ini yaitu pertama ada tanggung jawab yang dimana memastikan aplikasi stabil dan tidak menyebabkan data hilang. Lalu ada integritas dan kerahasiaan. Tidak melakukan penjualan data transaksi pelanggan. Lalu selanjutnya ada transparansi biaya, yang dimana jelas mengenai biaya pelangganan, fitur tambahan, dan komisi jika ada. Nah, dalam hal ini kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendirian usaha di bidang sistem informasi dan teknologi informasi kini semakin mudah dengan prosedur legal yang jelas seperti pendaftaran MIB melalui OSS. Peluangnya besar di kehidupan sehari-hari mulai dari aplikasi kasir hingga layanan digital edukasi. Pelaku usaha wajib menerapkan etika profesi agar bisnis berdampak positif dan terpercaya. Mungkin ini referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.